Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh semangat dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita senang sekali berjumpa pada pagi ini di acara Renungan Pagi edisi 2 Juli 2022. Pagi ini bacaan kita dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 24 hingga 26 demikian. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kuasa pujian, syukur, dan doa. Saudara sekalian, kemarin pagi kita telah mendengar bagaimana kebaikan yang kita lakukan belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Sebab setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami konsep kebaikan. Contohnya, para majikan dari perempuan tenung sangat tidak gembira saat Paulus mengusir roh jahat dalam tubuh perempuan itu dan menyembuhkannya dari kuasa kegelapan. Sebab hal itu dapat menghilangkan sumber penghasilan mereka. Tindakan Paulus yang tidak kompromi dengan ketidakbenaran menyebabkan dirinya dan Silas ditangkap, serta menyeret mereka ke pasar untuk diadili oleh penguasa. Mereka didakwa dengan tuduhan mengacaukan kota dengan adat istiadat yang bertentangan dengan orang Romawi. Akibatnya banyak orang menjadi marah dan geram. Paulus dan Silas pun didera dan dijebloskan ke dalam penjara dengan kondisi kaki dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Dalam penderitaan yang hebat, tubuh yang memar dan perih akibat sabetan dan penderaan. Tubuh yang duduk liantai yang kasar dan kaki terpasung terantai besi. Tentu situasi yang sangat menderita bagi Paulus dan Silas. Namun apa yang mereka lakukan, mereka tidak mengeluh, mereka tidak marah dan memberontak. Meski diperlakukan tidak adil dan mereka bukanlah pembuat kejahatan besar. Saudara, bagaimana Paulus dan Silas menghadapi situasi yang sulit ini? Nyata benar, iman mereka yang menjadi kekuatan dan tumpuan harapannya. Mereka tak dapat berbuat apa-apa selain pasrah pada Tuhan dalam doa dan nyanyian pujian. Sesama narapidana turut menikmati alunan pujian yang penuh kuasa itu dalam keheningan malam mencekam di penjara. Ini hal yang sangat luar biasa, saudaraku, sebab dalam sengsara terdengar pujian syukur kepada Tuhan yang mereka layani. Dengan sabar dari hari ke hari menjalani saat yang berat, sebab mereka meyakini pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Saudara dan sekalian, Paulus dan Silas dalam penjara, meskipun mereka menderita di dalam kaki yang terbelenggu, punggung yang terluka, namun di tengah-tengah penderitaan itu mereka menyanyikan nyanyian pujian. Dan dari hal ini kita belajar bahwa sukacita orang percaya ada di dalam hatinya dan tidak ditentukan oleh keadaan lahiriah. Penganiayaan tidak dapat melenyapkan damai dan sukacita orang percaya. Musuh-musuh Kristus tidak dapat menghancurkan iman seseorang yang percaya dan kasih kepada Allah. Walaupun penuh penderitaan, tapi penderitaan itu tak dapat memisahkannya dari kasih Kristus yang mereka layani. Dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, Allah menyediakan kasih karunia yang cukup bagi mereka yang ada dalam kehendaknya dan yang menderita bagi namanya. Roh kemuliaan, yaitu roh Allah yang ada padanya, memberikan mereka kekuatan oleh karena mereka terus memberitakan kebenaran dalam segala situasi hidup mereka. Saudara-saudaraku, penderitaan itu sungguh menjadi panggung bagi Paulus dan Silas untuk menunjukkan kuasa Allah yang menyertai mereka serta memberitakan keselamatan kepada kepala penjara dan semua orang dalam penjara itu. Di sini Allah memberikan perlindungannya bagi orang benar. Karena itu, jangan takut melakukan sesuatu sesuai kebenarannya. Lakukanlah kebaikan, maka Allah akan menolong kita sehingga kebenaran yang sesungguhnya akan terungkap tepat pada waktunya. Percayalah dan jangan biarkan keraguan menghantui saat belajar bertindak benar. Saudara-saudaraku, jangan remehkan kuasa pujian dan doa yang kita sampaikan pada Tuhan dikala kita menghadapi ujian atau pencobaan dalam hidup kita. Teruslah bersandar padanya melalui doa dan pujian, sebab dari sanalah kita memperoleh semangat baru untuk bertahan.
Melalui bacaan kita pada hari ini, saudara sekalian, kita memperoleh pelajaran bahwa meskipun dalam setiap pelayanan ada resiko dan konsekuensi yang harus kita pikul, tetapi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti akan menolong dan melepaskan kita. Kuasa Allah akan memampukan kita menghadapi kesulitan apapun. Hanya saja saudara sekalian, berikanlah ketetapan hati untuk terus-menerus menjadi pelaku kebenaran sesuai dengan kehendaknya di dalam pujian syukur, penyembahan, dan doa kita yang tulus kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini, sebab kami diberikan pelajaran yang indah, bahwa dalam setiap situasi yang sulit sekalipun kami dapat mengalami kuasa penyertaan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya menghadapi persoalan-persoalan hidup yang berat, kami tidak berhenti pada mengeluh, tetapi kami bersandar kepadamu. Kami menaikkan pujian syukur, karena kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Biarlah dalam doa, dalam perenungan akan firman-Mu, kami memperoleh kekuatan baru untuk melanjutkan kehidupan ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap umat-umat-Mu, ya, khususnya yang mendengarkan renungan pagi ini. Jika mereka menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup yang membuat mereka menderita, ajarlah mereka ya Tuhan, untuk terus memuji Engkau, untuk bersandar kepadamu dalam doa, dalam penyerahan diri. Sebab sukacita kami, damai sejahtera kami tidak tergantung pada situasi dan keadaan yang kami alami, tetapi karena kami punya iman, karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, itulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Sekali lagi ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Engkau lihat umat-umat-Mu, khususnya mereka yang mengeluh kepadamu dan datang dalam kerendahan hati. Tuhan, Engkau tahu yang terjadi. Kuatkanlah mereka untuk selalu bersandar padamu dan menyerah, karena Engkaulah yang memberikan kekuatan yang kami perlukan di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, supaya sepanjang hari ini kami jalani di dalam pengucapan syukur, di dalam pujian, dalam penyembahan, karena kami percaya setiap situasi dalam hidup kami tetap terlihat di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.